Halo bro, ngopi dulu lah. Kita lanjut lagi cerita tentang Boya Harumichi. Boya terus menyerang orang-orang armamen di depannya. Dari ke-13 pengawal, cuma tinggal 6 orang saja. Tapi meski itu Boya tetap saja terlihat napasnya ngos-ngosan. Di dekat gudang, Hiromi, Honjo, dan Makoto hampir sampai. Tapi Hiromi menghentikan mereka. Dia bilang tidak bijak kalau mereka bertiga nyelonong masuk gitu aja. Tapi Honjo ngomong, bukan waktunya memikirkan rencana. Kalau tidak buru-buru, bisa saja Harumichi sudah ditumbangkan. Makoto bilang kalau dia setuju sama Hiromi. Karena setiap mereka mengikuti rencana Honjo, sesuatu yang buruk selalu terjadi. Kayak waktu SMP, kau usul buat nyuri sepeda, lalu menyarankan kita menyerang Rindamen, dan terakhir mengajakku menantang Harumichi, kata Makoto panjang lebar. Honjo masih saja mencoba membela diri, lalu dia melihat ada rombongan orang banyak berlari mendekat. Ternyata itu adalah murid-murid susuran yang terprovokasi sama Katsuragi sebelumnya. Hiromi bertanya kenapa mereka di sini, dan dijawab tentu saja buat menghajar para armamen agar tidak meremehkan murid-murid kelas 3 susuran. Meski di luar dugaan, tapi Hiromi jadi lega, dan mereka pun langsung maju tanpa perlu bikin rencana lagi. Sementara itu dalam gudang, kini tinggal 2 orang saja yang ada di depan Boya. Hiromi mengeluh tidak percaya 13 pengawalnya bisa dikalahkan, padahal dia mempersiapkan mereka buat melawan Rindamen. Begitu mendengar omongan Hiromi, Boya langsung berdiri tegak. Tidak mau dianggap lebih lemah dari Rindamen. Tahu-tahu terdengar suara pintu gudang dibuka, dan semuanya kaget pas melihat ada Hiromi dan banyak orang susuran yang di situ. Orang-orang di luar sudah kabur semua, kata Hiromi. Terlihat muka Hiromi langsung pucat pasi. Honjo ngomong kalau rombongan ini datang atas keinginan mereka sendiri. Sedangkan para murid kelas 3 berkata kalau ini bukan berarti mereka jadi anak buahnya Boya Harumichi. Hiromi marah lalu menarik Yasuda dan berkata akan membunuhnya kalau ada yang bergerak. Tapi rombongan susuran berteriak, bunuh saja, tidak masalah, jangan meremehkan susuran bangsat. Terdengar teriakan-teriakan dari rombongan susuran. Hiromi jadi bingung sendiri. Lalu Ryushin menyuruh Hiromi pergi lewat pintu belakang. Begitupun 2 orang yang belum sempat dikalahkan sama Boya tadi. Jangan ada yang bergerak. Aku tidak membual, kata Ryushin sambil menembakkan pisau ke pipi Yasuda. Di luar, Hiromi buru-buru kabur di bawah hujan deras. Dia meneriaki 2 orang armamen yang diam saja tidak ikut lari. Aku mengikuti Ryushin-san, bukan dirimu. Aku juga begitu, kata kedua orang armamen itu. Hiromi marah pada mereka. Aku ketua armamen. Tapi 2 orang itu bilang kalau tanpa Ryushin takkan ada armamen ini. Sebenarnya mereka tidak suka sama Hiromi, dan sekarang sudah jelas. Melihat Hiromi lari meninggalkan adiknya agar dirinya sendiri bisa selamat. Hiromi ingin marah, tapi perutnya langsung dipukul. Lalu kedua orang armamen itu pergi kembali ke arah gudang tadi. Hiromi berteriak marah, tapi tetap pergi kabur. Lalu sesuatu menabraknya dari belakang. Badan Hiromi melayang dan jatuh ke tanah dengan keras. Rupanya itu Yamasaki yang datang buat membalas dendam. Lalu dia pergi begitu saja meninggalkan Hiromi tergeletak di jalanan. Di dalam gudang, Ryushin membuang pisau di tangannya dan melepaskan Yasuda.
Dia maju ke depan seolah menantang semua orang yang ada di depannya itu. Makoto paham maksud sikap Ryushin. Seperti Harumichi yang waktu itu mendatangi armamen sendirian, kali ini gantian dia yang mau menghadapi kita semua, kata Makoto. Mendengar itu semua murid susulan marah dan bilang akan maju menghadapi Ryushin. Tapi Boya memukuli mereka dan meneriaki buat diam. Apa yang ingin kalian lakukan, ha? Mengeroyoknya? Memangnya kita armamen? Aku tidak butuh kalian, pergi keluar sana, teriak Boya. Para murid kelas 3 yang kena pukul jadi kesal, tapi mereka tentu tidak berani membalas. Kami tidak mengeroyok orang kayak kalian. Lagi pula, kau cuma ingin membalasku kan? Kata Boya ke Ryushin yang terlihat mulai kesal. Pertarungan Boya melawan Ryushin sudah dimulai. Seperti mengulang pertarungan sebelumnya, Boya kena beberapa pukulan dari Ryushin. Itu yang kau dapat karena meremehkanku, bangsa, teriak Ryushin pas berhasil memukul jatuh Boya. Sedang di luar gedung ada 2 orang armamen yang tidak mau kabur, malah ketemu Hiromi dan yang lainnya. 2 orang itu dilarang masuk karena Boya dan Ryushin sedang 1 lawan 1. Mereka itu tidak percaya karena tahu Boya baru saja selesai melawan 11 orang sebelumnya. Bunjo maju dan berkata dengan keras, "Apa kau tidak terganggu, ha? Jadi bagian dari kelompok yang bertarung kalau cuma disuruh saja? Apalagi dengan mengeroyok korbannya." 2 orang armamen cuma bisa terdiam dikatain begitu. Hiromi menambahkan mereka berdua akan kecewa kalau mengira Ryushin yang akan menang. Sementara itu, Ryushin masih meneriakin Boya yang terduduk di lantai. "Apa kau berpikir bisa menang melawanku setelah bertarung dengan 13 orang sebelumnya?" Boya meraih jaket yang dilepasnya tadi dan bangkit berdiri. Dia bilang tidak meremehkan lawannya. Ryushin mau maju menyerang, tapi Boya bilang minta rehat sebentar. Dia mau merokok dulu. "Aku punya kebiasaan menirukan gaya bertarung lawan. Kalau melawan karateka, aku akan melakukan gerakan karate. Kalau melawan kendo, aku ingin menang pakai kendo juga. Kau adalah boxer, jadi aku juga ingin mengalahkanmu pakai boxing. Tapi aku berhenti. Yang kudapat dengan menirukanmu malah mukaku habis dihajar." Boya mematikan rokoknya dan bilang kalau mulai sekarang dia akan bertarung dengan gayanya sendiri. Ryushin tidak sabar dan langsung maju, tapi Boya melemparkan korek mengenai muka Ryushin, disusul sepatu juga yang melayang. Saat Ryushin teralihkan, Boya nyerosot dan menjegal kakinya dan bikin terjatuh. Boya langsung melanjutkan dengan menyikat perut Ryushin dan ngasih pukulan-pukulan. Badan Boya didorong ke samping lalu buru-buru dipukul mukanya. Tapi dia meringis dan membalas dengan tendangan sambil teriak, "Kau pikir pukulan dari sudut begitu bisa efektif?" Ryushin terjengkang ke belakang, terlihat mukanya mulai babak belur. Ditambah lagi ada tandukan kepala yang tepat kena ke mukanya. Ryushin berhasil menendang Boya agar menjauh. Dia berdiri dengan marah. "Woi brengsek, kau tidak boleh masuk ke sini," teriak Boya. Ryushin malah menengok ke belakang padahal itu cuma trik. Boya langsung menubur badan lawannya sampai membentur tumpukan peti kayu. Di situ dia kembali menarik jatuh badan Ryushin dan kembali memukulinya. Bahkan saat Ryushin berusaha berdiri, kembali kakinya dijegal. Jadi Boya ini terus-menerus membuat Ryushin tetap di bawah. Dan kondisi itu sangat merugikan bagi seorang boxer yang terlatih bertarung dengan berdiri. Ryushin dihujani pukulan sambil dia cuma bisa bertahan sambil dipaksa terbaring di tanah.
Sekali lagi Boya terdorong menjauh, tapi kembali maju dan menangkap Ryushin yang kelihatannya sudah tidak lincah lagi karena banyaknya damage yang masuk. 2 kali tandukan kepala Boya sampai membuat muka Ryushin bersimbah darah. Dia berhasil lagi menendang Boya agar menjauh darinya, tapi terlihat Ryushin sudah kelelahan dan kehabisan tenaga. Tubuhnya oleng, tidak bisa berdiri tegak. Sebaliknya, Boya masih bisa gesit meluncur dan kembali menjatuhkan Ryushin. Kucir rambut Ryushin ditarik dari belakang dan mukanya dibenturkan ke lantai. Sekali, 2 kali, dan ketiga kalinya. Muka bagian atas Ryushin sudah tertutup darah dan memar. Tubuhnya sempoyongan saat berdiri. Tinjunya terangkat ke atas. Dia menoleh dan melihat Boya sudah santai merokok. Sepertinya tadi Ryushin sempat blackout sebentar. Tangan Ryushin turun dengan lemah. Dia sadar sudah kalah. Boya berjalan mendekat dan menoyor Ryushin dengan pelan, tapi cukup buat mendorong jatuh lawan sampai terkapar di lantai. Keadaan di luar masih tegang, lalu pintu terbuka dan keluarlah Boya yang sambil mengeluh capek. Terdengar teriakan gembira dari rombongan susuran. Boya cuma tersenyum dan bilang tidak perlu membesar-besarkan. Sedang 2 orang armamen bergegas masuk ke gudang dan kaget melihat panutannya terkapar di lantai. Mereka membantu Ryushin duduk bersandar di peti kayu. Jagoan armamen itu malah tertawa dan mengakui Boya jauh lebih kuat darinya. Di luar hujan sudah berhenti. Ia sudah bergumam. Jadi sebenarnya untuk apa semua pertarungan ini? Ya mau bagaimana lagi? Kalau kau mengurung diri di kamar, tentu tidak akan ada apa-apa yang menimpamu. Tapi jelas itu bukan diri kita, sahut Boya. Semua orang berdiri diam sampai Boya mengajak semuanya pergi dari tempat itu. Di kejauhan ada Rindaman yang ternyata ikut datang. Dan dia mendapati juga ternyata kakak Tsuragi yang menonton dengan sembunyi-sembunyi. Beberapa waktu setelah urusan dengan armamen selesai, ia sudah berdiri di rooftop dan melihat sesuatu yang aneh. Pas Makoto nanya apa yang aneh, ia sudah jawab kalau di sekolahan mereka susuran ini, jadi banyak murid yang mengecat rambutnya jadi pirang. Hiromi bilang kalau itu mungkin karena pengaruh Boya Harumichi. Dan itu juga membuktikan kalau dia sudah dianggap sebagai rajanya susuran. Hiromi juga cerita kalau di masa Katsuragi, banyak murid yang menumbuhkan kumis mirip dengan Katsuragi. Dia sudah bilang dia tidak berniat pirang pas ditanya sama Hiromi. Lalu terdengar seseorang yang datang dan itu adalah Sagawa, mantan armamen yang sekarang jadi murid susuran. Bukan cuma itu, Sagawa bikin rambutnya jadi pirang dan menyisirnya ke belakang kayak gayanya Boya. Hiromi, Honjo, dan Makoto cuma bisa menatap sebal sama Sagawa. Apalagi muncul Akutsu dengan gaya rambut yang sama juga. Diceritakan kalau susuran terasa damai akhir-akhir ini, tapi tidak di sekolah lain yang mulai mendengar nama Boya Harumichi. Kayak murid sekolah lain yang sekarang lagi ngomongin Boya, murid susuran yang bisa menghancurkan armamen sendirian. Sayangnya mereka tidak bisa tahu seperti apa orang itu, karena sekarang di susuran banyak murid yang berambut pirang. Padahal petunjuk tentang jagoan susuran itu yang pertama adalah rambut pirangnya. Sementara itu seseorang yang dipanggil bos sama 2 murid barusan menoleh dengan kesal dan memarahi mereka. Apa kalian tidak tahu kenapa aku di sini sekarang, ha? Salah satu murid itu menjawab kalau mereka tahu si bos di sini karena ingin mengungkapkan perasaan ke Ishida Akane yang punya tempat spesial di hati si bos. Orang gundul berbadan besar itu langsung tenang mendengarnya. Bagus kalau kau paham. Tapi kembali dia emosi dan memastikan kalau info tentang Akane yang akan lewat jalan tersebut benar adanya.
Si bos baru tenang setelah temannya ini meyakinkan kalau si Akane ini beneran akan lewat sini. Sementara si badan besar grogi sendiri, ke orang di belakangnya malah yakin kalau bos mereka itu pasti akan ditolak. Seseorang datang melaporkan kalau Akane sebentar lagi akan lewat. Tapi dia juga lapor kalau ada seseorang aneh yang mengikuti. Mereka langsung melihat ke arah datangnya Akane dan benar ada orang aneh yang ngikutin, yang adalah Boya Harumichi. Si bos langsung marah campur cemburu, apalagi salah satu temannya menduga orang itu cabul. Dia langsung emosi dan menyuruh teman-temannya menangkap si Boya Harumichi, yang kaget pas didatangi 3 orang tak dikenal, apalagi dikatain cabul. Si bos bertanya apa yang Boya lakukan mengikuti Akane. Mendengar nama si gadis, Boya langsung nyengir dan bilang dia tidak pernah melihat gadis se-cute Akane. Rupanya Boya ketemu Akane di kereta, lalu terpana sampai-sampai tidak sadar mengikuti kemana si gadis berjalan. Si bos tidak jadi marah mendengar gadis pujaannya dipuji begitu. Lalu ada seseorang yang bilang kalau Akane akan segera pergi lebih jauh lagi kalau tidak segera didatangi. Si badan besar itu langsung berlari ke arah Akane berada. Boya bertanya ada apa dan dijawab kalau Aniki atau abang mereka itu sudah suka Akane sejak 2 tahun lalu dan hari ini akan nembak. Dan meski tidak kedengaran, tapi semua tahu kalau si badan besar itu baru saja ditolak. Mereka semua menghampiri dan terlihat pria itu sedang menangis. Semua ikut sedih melihatnya, tapi yang tak diduga, Boya malah juga sedang menangis dan bilang kalau dia ngerti rasanya. Melihat itu si badan besar dan Boya rangkulan dan menangis bersama-sama. Tak berapa lama, kedua orang itu ngobrol di pinggir sungai. Boya cerita kalau penolakan yang dia terima sudah tidak terhitung juga. Aku Furukawa Osamu dari SMA Takiya, biasa dipanggil Bulldog. Kalau kau siapa, brother? Belum sempat Boya menjawab, terdengar suara orang berteriak. Orang yang datang itu nyamperin Bulldog dan ngasih sebuah surat tantangan dari STM Kurosaki. Orang yang membawa surat bertanya apa yang akan dilakukan karena Bulldog baru saja ditolak. Tapi Bulldog langsung teriak, tidak mungkin dia menunda tantangan dengan alasan dia habis ditolak sama cewek. Dia bahkan bilang akan menghadapi 2 orang dari Kurosaki sendirian karena partnernya tidak masuk sekolah hari ini. Lalu Boya menawarkan bantuan kalau Bulldog bersedia. Di perjalanan, Boya ditemani 1 orang murid Takiya yang nyeritain tentang 2 orang hebat dari STM Kurosaki, yaitu Maruken dan Kakuken. Meski Boya cuma bengong dan bilang tidak pernah mendengar apapun tentang mereka ini. Bahkan ketika murid itu ngomongin tentang Bulldog, bos mereka, Boya juga bilang kalau dia tidak tahu. Boya pun diceritain tentang rivalitas antara Takiya dan Kurosaki, 2 sekolahan yang cuma berjarak 100 meter saja. Bulldog dan duo Kurosaki adalah orang-orang terkuat di masing-masing sekolah dan sudah bersaing lama, tapi belum juga ada yang menang. Lalu murid Takiya itu nanya, apa Boya bisa diandalkan buat membantu bosnya? Karena dia tidak terlihat kuat. Sementara itu diperlihatkan duo Kurosaki, Maruken dan Kakuken dengan gaya rambut yang sama-sama aneh. Tapi mereka malah saling menuduh satu sama lain ingin cari perhatian lebih dengan gaya rambut tersebut. Lalu muncul rombongan Bulldog dengan Boya yang menertawakan penampilan duo Kurosaki itu. Kedua kelompok saling mendekat ke tengah lapangan. Maruken nanya siapa orang yang Bulldog bawa dan dijawab kalau si pirang ini adalah brothernya. Boya dengan muka cengar-cengir bilang kalau datang sebagai asisten. Si duo malah memperhatikan gaya rambut Boya dan bergumam kalau itu memalukan. Bahkan keduanya langsung tidak suka pada si pirang ini. Tapi mereka tetap setuju kalau Boya ikut dalam duel 2 lawan 2 ini. Maruken ngomong ke Kakuken agar sedikit mengurangi kekuatan karena dia akan menghadapi si pirang yang entah siapa ini.
Buya cuma tertawa mendengarnya. Sedangkan Budok mengingatkan, meski rambut keduanya lucu, tapi mereka ini kuat. Maruken dan Bulldog saling menyerang, sedangkan Buya masih cengar-cengir saja, padahal Kakuken sudah bersiap menyerang. Buya dikagetkan serangan Kakuken yang berhasil memukul perutnya. Terus pukulan ke muka yang bikin Buya terjatuh ke tanah. Buya berdiri lagi dan bergumam kalau lawannya ini lumayan kuat ternyata. Kakuken kembali maju menyerang, tapi tinju keras Buya kena telak ke muka Kakuken. Murid Kurosaki itu melayang jauh sekali, sampai-sampai mental 4 kali sebelum terkapar di tanah. Semua orang di situ sampai tercengang. Bahkan Bulldog dan Maruken berhenti menyerang, lalu saling tatap-tatapan. Maruken bertanya pelan, siapa si pirang ini? Bulldog cuma bisa menggelengkan kepala. Lalu bersamaan keduanya menoleh ke Buya dan bertanya, Anda siapa ya? Yang ditanya malah cuma cengar-cengir saja.